Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Manjurena Sastra dengan presensi 51 dengan NIM 2311031031262. Di sini saya akan mengajarkan siswa SD dengan materi bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Nah, untuk adik, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Iko Mariska dari kelas 16B. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang cerita tentang Indonesia kita. Nah, jadi kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara, yaitu yang pertama kedatangan bangsa Portugis atau negara Portugis. Nah, di sini bangsa Portugis datang ke Melaka untuk perdagangan dan kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Melaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Sekarang Malaka itu menjadi wilayah Malaysia. Nah, ini menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya. Hampir satu abad, dari tahun 1512 sampai 1615. Nah, yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol atau negara Spanyol. Nah, bangsa Eropa yang menyusul Portugis, yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur atau Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Nah, jadi gold ini berarti ingin memburu kekayaan yaitu mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory. Nah, Spanyol ingin menguasai dan memburu kejayaan atau kekuasaannya, superioritas, dan kekuasaan atau kejayaan. Yang ketiga, gospel. Nah, jadi gospel ini menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, yang ketiga itu kedatangan Belanda. Nah, jadi kita tahu pada berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Indonesia yang terkenal dengan penghasilan rempah-rempahnya. Pada awal bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, untuk mencari kejayaan, untuk mencari kekuasaan, menguasai rempah-rempah, menguasai emas, perak, dan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan di rakyat Banten. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia, yaitu bangsa Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan
ya, dari daerah penghasil rempah-rempah Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Seiring perjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, yang keempat itu kekuasaan di Belanda, kekuasaan Belanda terhadap Indonesia. Nah, Belanda menguasai Indonesia itu 3,5 abad. Nah, Belanda juga membentuk sebuah perusahaan perdagangan yaitu POC. Nah, kita tahu apa kepanjangan dari POC? Jadi kepanjangan POC yaitu Verenigde Oost-Indische Company. Nah, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan perdagangan India Timur dan berkantor di Amsterdam. Belanda meskipun perusahaan dagang, namun POC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu yang pertama melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat di Indonesia. Yang kedua, melakukan POC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Yang ketiga, POC dapat membentuk angkatan perang sendiri, memiliki angkatan perang sendiri. Nah, selanjutnya setelah POC bubar, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, yang dimulai dari tahun 1826 hingga 1830. Perang yang dipimpin oleh pemerintahan Diponegoro ini menyebabkan pemerintahan Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutup kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama kultur stelsel atau lebih dikenal dengan sistem tanam paksa. Nah, pemerintahan Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, seperti seperempat tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani. Bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari atau sekitar 2 bulan. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita. Selanjutnya yaitu Belanda mengeluarkan yaitu politik balas budi atau bisa disebut dengan politik etis. Nah, politik etis ini timbul dari pemikiran sebagian masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodore van Deventer. Nah, politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. Maksud dari memberikan pendidikan pada rakyat pribumi ini yaitu di Indonesia termasuk, artinya itu Indonesia menjadi pribumi, dan dari pihak Belanda memberikan pendidikan terhadap Indonesia. Yang kedua, membuat irigasi. Yang ketiga, transmigrasi atau perpindahan penduduk. Jadi perpindahan penduduk ini maksudnya antara penduduk Belanda berpindah ke Indonesia, begitu juga sebaliknya Indonesia berpindah ke Belanda.
Nah, selanjutnya kedatangan penjajahan Belanda, Jepang. Jepang datang pada tanggal 8 Desember 1941. Nah, pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor atau Hawaii. Nah, dan jadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia atau bisa sekarang bisa disebut Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat. Nah, sebenarnya alasan Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan akan bahan mentah, minyak bumi, dan batu bara. Nah, selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentang Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk membantu perang. Mereka disebut dengan Romusa. Nah, walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia, tapi sebelum itu Bapak mau bertanya pada Rika, berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Jadi Jepang menjajah Indonesia itu sekitar 3,5 tahun, atau bisa dibilang 3 tahun 6 bulan. Namun kekejamannya melebihi penjajahan sebelumnya dari Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris. Nah, pada pertengahan tahun 1945 dilihat sebagian akhir penduduk tentara Jepang sampai akhirnya terbentuklah BPUPKI atau bisa disebut Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, persidangan itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, Jepang berjanji akan menghadiahkan kemerdekaan di akhir sidang PPKI. Nah, setelah itu dibentuklah PPKI. Kita tahu apa kepanjangan dari PPKI? Nah, jadi kepanjangan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI. Nah, namun sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dan membuat Jepang menyerah pada Sekutu. Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia. Nah, peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Nah, jadi selanjutnya itu peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, jadi kan kita tahu tanggal kemerdekaan Indonesia tahun berapa? Tahun 1945. Ya, benar. Jadi
Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak saat itu Indonesia menyatakan kemerdekaan dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan Sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, yang dibom tentara Sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan, dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat, rapat dengan cepat, dengan singkat. Nah, dari hasil rapat itu, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka memutuskan Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Namun permintaan itu ditolak. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta. Kita tahu mana dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta? Nah, jadi dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta itu ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Sindi. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Nah, jadi sebelumnya kita tahu apa isi dari proklamasi tersebut? Apa ya? Nah, jadi bunyi dari atau isi dari proklamasi kemerdekaan tersebut berbunyi seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi itu isi dari proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, yang didampingi Muhammad Hatta. Nah, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu. Nah, jadi Ibu Fatmawati. Kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih, dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Nah, sekian dari penjelasan dari Bapak. Apakah Rizka ada pertanyaan ke Bapak? Tidak ada ya? Ada. Itu saja dari penjelasan Bapak. Untuk Rizka, terima kasih banyak.
Risma sudah mau jadi siswa dari Bapak. Dengan begitu, sekian dari video pengajaran untuk siswa SD. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.